Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Erlisa Mesara dari 10 Akuntansi 1. Di sini saya akan meringkas tentang materi PPKN, yaitu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama, bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, berani membela kebenaran dan keadilan. Sila ketiga, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, mengembangkan rasa kebanggaan dan kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Sila keempat, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai dalam hasil musyawarah. Sila kelima, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan untuk hak dan kewajiban. Selanjutnya memasuki materi sistem politik Indonesia. Sistem politik terdiri dari kata sistem dan politik. Sistem adalah suatu kesatuan dari unsur pembentukannya dan di antara unsur-unsur tersebut terjalin suatu hubungan yang fungsional. Politik diartikan sebagai siasah yang berarti strategi. Dapat diartikan sebagai keseluruhan kegiatan politik di dalam negara atau masyarakat yang mana kegiatan tersebut berupa proses alokasi nilai-nilai dasar kepada masyarakat dan menunjukkan pola hubungan yang fungsional di antara kegiatan-kegiatan politik tersebut. Struktur politik negara terdiri atas kekuatan suprastruktur dan infrastruktur. Suprastruktur politik diartikan sebagai politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Infrastruktur politik, kelompok-kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Selanjutnya, suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. 1. Suprastruktur sistem politik Indonesia. Suprastruktur politik bertumpu pada 3 kekuasaan yang tercantum di dalam Undang-Undang NKRI tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama adalah yang A adalah kekuasaan eksekutif atau rule application function. UUD NRI tahun 1945 hasil amendement menegaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem presidensial dengan menetapkan bahwa presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Yang B, kekuasaan legislatif atau rulemaking function. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, berperan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tugas DPR dibantu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat. DPR dapat mengajukan rancangan-rancangan undangan berkaitan dengan otonomi daerah. Kekuasaan yudikatif. Undang-Undang NRI tahun 1945 dan perubahannya menetapkan lembaga terkait dengan pelaksanaan kekuasaan yudikatif, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitutif dan Komisi Yudisial. Segitu saja materi tentang PKN. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.